Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rahmatan Nur Hidayatullah, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari program studi Agroindustri dengan nomor pokok 10 30 50 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah mengenai memahami hak asasi manusia dan juga demokrasi dengan pemaparan sebagai berikut. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah sejarah hak asasi manusia di dunia. Hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Amerika. Adapun beberapa catatan sejarah tentang perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama itu ada Magna Carta pada tahun 1215, yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Baik, kita masuk ke perkembangan sejarah yang pertama, yaitu ada Magna Carta. Adalah sebuah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan beberapa bangsawan yang ada di negara tersebut, yang dimana para bangsawan tersebut menuntut hak keadilan atas diri mereka kepada Raja John dari Inggris tersebut. Perkembangan HAM yang kedua itu adalah Revolusi Amerika pada tahun 1276, adalah perang kemerdekaan antara rakyat Amerika dan melawan penjajahan kolonial Inggris untuk merebut hak atas kemerdekaan warga Amerika dari penjajahan Inggris, yang disebut juga oleh Declaration of Independence. Untuk perkembangan HAM yang terakhir adalah ada Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana revolusi ini adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri, yaitu Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut sehingga hak-hak mereka itu terampas. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada istilah dan pengertian HAM. Istilah HAM adalah istilah human right yang berkembang pada abad 18, merupakan perkembangan dari natural right. Namun, istilah ini kian dikenal dengan istilah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia ini diatur oleh hukum internasional, yaitu UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Kemudian ada pengertian HAM itu sendiri. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia ini tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam. Yang pertama ada hak asasi secara pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Lalu, apa saja sih hak dan asasi kita sebagai manusia yang dijamin oleh Pancasila? Pada sila pertama, kita itu berhak beragama atau hak kita itu dijamin dalam memeluk agama, melaksanakan ibadah. Di sila kedua, hak kita sebagai warga negara pada kedudukan yang sama di mata hukum. Di sila ketiga, kita mendapatkan hak persatuan. Di sila keempat, kita juga mendapatkan hak bermusyawarah dan hak berpendapat. Di sila kelima, kita mendapatkan hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk diakui, hak perseorangannya, dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Untuk selanjutnya itu adalah memahami demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memahami demokrasi di Indonesia, alangkah baiknya kita memahami perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada periode pada tahun 1945 sampai 1959, atau yang sering kita sebut dengan demokrasi parlementer pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana ada kelemahan pada demokrasi seperti ini. Kelemahannya yaitu memberikan kekuasaan yang lama kepada partai-partai politik dan juga kepada anggota DPR. Periode selanjutnya adalah periode dari tahun 1960 sampai tahun 1965, atau yang kita sering kenal itu dengan demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini ditandai dengan dominasi presiden yang berlebihan dan juga terbatasnya peran partai politik. Dan yang paling parah itu adalah perkembangan pengaruh komunisme. Periode selanjutnya itu adalah periode tahun 1966 sampai 1998, atau dengan nama masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan
Sistem presidensial. Demokrasi ini ditandai dengan berkuasanya Presiden Soeharto selama 36 tahun. Periode yang terakhir adalah periode dari tahun 1998 sampai sekarang, di mana periode tersebut dinamakan dengan nama Demokrasi Pancasila Era Reformasi. Dengan ditandai kembalinya peran partai politik dan juga mulai diberlakunya pemilihan umum. Jadi ketika pemimpin yang sekarang berkuasa itu adalah dipilih langsung oleh tangan rakyat. Untuk selanjutnya adalah pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Menurut Al-Madudi, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada kedaulatan rakyat, ada kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, dan juga pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, dan yang lain-lain. Pemaparan yang terakhir adalah korelasi demokrasi dengan negara hukum. Hukum dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dengan negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum yang dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.